Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Mbak Merah, Bang Putih, Keong Emas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari itu, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjamkannya buku. Tapi tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Dari cerita di atas, kamu bisa menyimpulkan sikap baik Udin yang perlu kamu teladani, juga sikap Edo yang perlu kamu teladani. Dan apakah alasan meneladani sikap Edo dan Udin? Apa ya sikap baik Edo dan Udin? Sesampai di rumah, Edo langsung membaca buku cerita yang dipinjamnya dari si Udin. Pengen tahu ceritanya? Mari kita simak. Di sebuah hutan belantara yang lebat, hiduplah seekor kancil yang cerdik. Dan ada sebuah kampung siput dengan raja yang sombong dan pongah. Alkisah diceritakan bahwa hari itu si raja mendengar bahwa si kancil akan berkunjung ke kampungnya. Karena itu si raja mengumpulkan seluruh warganya untuk menyambut si kancil. Dan hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kancil datang dan si raja menyambut dengan kesombongannya. Si kancil pun bercerita tentang kecedikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram dan ingin segera menguji kecedikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecedikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecedikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Hai kancil, aku ingin menantangmu lari ke hulu sungai. Apa kamu menerima tantanganku? Kancil mengangguk tanda setuju. Raja Siput sebelumnya sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil siput, maka siput yang ada di depannya kancil menjawab Taktik ini tanpa diketahui si kancil. Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan dan Raja Siput di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera berisut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap si kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 kali dia berseru, "Di mana engkau siput?"
jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau, siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas enggak-enggak, si kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan berlari menghilang dari perkampungan siput. Para siput-siput yang bergembira merayakan kemenangan. Dari cerita di atas, kamu bisa melihat siapa yang berbuat baik dan siapa yang sombong. Nah, kamu telah mendengarkan sebuah cerita bergambar atau disingkat cergam. Kamu tentu bisa juga membuat cerita bergambar seperti di atas. Apa sebenarnya cerita bergambar itu? Dan bagaimanakah cara membuat cerita bergambar? Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita itu bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat gambar cerita. Beberapa langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. 2. Tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Ketiga, buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan cerita, kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Yang keempat, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Sekarang, kalian cobalah membuat sebuah cerita bergambar dengan tema kisah kancil. Tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia. Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna, serta cabang-cabang dari pembuluh darah aorta lebih banyak. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Dan bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ berdarah hewan seperti kancil? Cobalah kalian mencari informasi tentang organ peredaran darah pada hewan yang berbeda-beda. Coba kamu cari informasi mengenai organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. Tuliskan hasilmu dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nomor, nama hewan, organ peredaran darah, gangguan pada organ peredaran darah, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Berdiskusilah dengan orang tua kalian atau teman kalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham, semoga bermanfaat.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Cantumkan komen kalian di kolom komen. Dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.